Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Zaki dari kelas 1. Hari ini saya akan membacakan resensi novel yang berjudul Negeri di Ujung Tanduk. Penulis novel ini adalah Terelie. Novel ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama yang diterbitkan pada tahun 2013. Novel ini memiliki 360 halaman dengan ukuran 13,5 x 20 cm dengan nomor ISBN 9789792294293. Novel yang berjudul Negeri di Ujung Tanduk ini menceritakan seorang lelaki bernama Thomas. Thomas adalah seorang konsultan keuangan yang memiliki hobi sebagai petinju. Ia adalah salah satu orang yang masih memiliki hati nurani di negeri yang sudah rusak. Negeri yang dipenuhi para manusia yang memilih untuk tidak peduli. Di negeri ujung tanduk ini, banyak sekali para penguasa yang sudah terbiasa dengan kenyamanan dan kekuasaan di kehidupan mereka, sehingga mereka tidak ingin hal tersebut hilang. Orang-orang jahat tersebut akan melakukan segala cara agar kekuasaan tetap ada di tangan mereka, entah itu memerlukan pengorbanan uang, waktu, maupun nyawa. Setelah terjadinya kasus Bank Semesta, Thomas mendapat klien di kantor politiknya. Klien tersebut adalah salah satu calon presiden dari salah satu partai. Thomas menerima klien tersebut dikarenakan ia percaya calon presiden ini bukan salah satu orang jahat di negeri yang sudah rusak. Bukan orang yang bermain kotor, tidak seperti tikus-tikus berdasi yang ia kenal. Semua klien yang berada di tangan Thomas selalu berakhir sebagai pemenang pemilu dan mencapai kesuksesan. Namun klien yang satu ini tidaklah mudah untuk mencapai kesuksesan. Karena banyak orang-orang jahat dari pihak luar ingin menjatuhkan kliennya. Berbagai peristiwa dan rintangan harus dihadapi Thomas untuk menyelamatkan kliennya dari penguasa para penjahat. Kelebihan dari buku ini adalah alur cerita yang menegangkan. Novel ini menawarkan alur cerita yang penuh dengan kejutan dan ketegangan. Pembaca akan terus terjebak dalam misteri dan teka-teki yang rumit, membuat mereka tidak dapat melepaskan diri dari cerita ini. Penggambaran karakter yang kuat. Penulis berhasil mengembangkan karakter-karakter utama yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda namun menyatu dalam tujuan yang sama. Pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh ini dan terlibat emosional dengan perjuangan mereka. Refleksi sosial dan politik. Novel ini menghadirkan perspektif yang kuat tentang isu-isu sosial dan politik yang relevan. Melalui ceritanya, penulis mengajak pembaca untuk merenung dan mempertanyakan kondisi sosial dan politik di dunia nyata. Bahasa yang indah. Penulis menggunakan bahasa yang indah dan menggugah emosi, membuat pengalaman pembaca menjadi lebih mendalam dan memikat. Kekurangan buku ini, potensi pengembangan karakter. Meskipun karakter utama dalam novel ini dikembangkan dengan baik, beberapa karakter pendukung mungkin tidak mendapatkan eksplorasi yang sama. Ini bisa menjadi kekurangan bagi pembaca yang mengharapkan kedalaman yang sama untuk semua karakter. Kompleksitas plot. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa plot novel ini terlalu rumit atau sulit diikuti. Jika tidak dibaca dengan konsentrasi penuh, pembaca bisa kesulitan memahami hubungan antara karakter dan peristiwa yang terjadi. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, novel Negeri di Ujung Tanduk tetaplah sebuah karya yang menarik dengan alur cerita yang menegangkan dan pesan yang mendalam. Novel ini akan menarik bagi pembaca yang menyukai cerita yang kompleks, memikat, dan mengajak refleksi tentang kondisi sosial dan politik kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.